Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dashboard kami, yaitu dalam topik sektor konsumsi dan pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prayuda Afifan Handoyo dengan NIM L02240008. Kan nama Selin Ambaran Farada Kistas dengan NIM L02240022. Baik, lanjut saja untuk dashboard pada chart, yaitu UMP dan pengeluaran per provinsi di Indonesia. Data ini eh, berdasarkan waktu yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dengan semua provinsi di Indonesia yaitu 38 provinsi sebagai eh, data yang kita ambil. Langsung saja di chart yang pertama yaitu tren UMP dan pengeluaran pada tiap provinsi. Dari chart ini kami dapat melihat tren untuk UMP dan pengeluaran pada tahun 2018 sampai 2022. Jika kami ambil dari semua provinsi, maka didapat rata-rata tren dari 2018 sampai 2022 pada seluruh provinsi di Indonesia itu cenderung naik pada UMP dan naiknya lebih pesat daripada kenaikan dari pengeluaran. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan ekonomi di Indonesia itu meningkat seiring berjalannya tahun. Lanjut untuk chart berikutnya yaitu rata-rata pengeluaran pedesaan versus perkotaan pada provinsi yang dipilih pada tahun 2018 sampai 2022 juga. Jika kami ambil untuk semua provinsi, maka kami dapat melihat bahwa untuk semua provinsi di Indonesia secara rata-rata pengeluaran di daerah pedesaan itu cenderung lebih sedikit dari pengeluaran di daerah perkotaan. Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa jika untuk orang yang ingin mencari tempat tinggal, maka untuk pengeluaran yang terendah itu ada di pedesaan. Selanjutnya untuk pengeluaran makanan pada provinsi yang dipilih. Dari sini akan terlihat persentase untuk pengeluaran makanan versus non-makanan. Misal pada Provinsi Gorontalo ini maka 46% dari seluruh pengeluarannya adalah pengeluaran untuk makanan. Dari sini seseorang dapat menyimpulkan bahwa di Gorontalo itu pengeluaran makannya lebih sedikit daripada pengeluaran untuk non-makanan. Maka mungkin untuk seseorang yang pengeluaran non-makanannya mungkin tidak terlalu diperhatikan atau mungkin sudah ditanggung, maka bisa memilih untuk tinggal di Provinsi Gorontalo di mana pengeluaran untuk makanannya lebih sedikit. Atau sebaliknya untuk mungkin pengeluaran untuk makanan sudah ditanggung, maka bisa memilih yang non makanannya lebih sedikit proporsinya. Seperti di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2022. Selanjutnya untuk chart 5 provinsi dengan UMP tertinggi pada tahun tertentu. Kami menggunakan bar chart untuk melihat ranking top 5 provinsi dengan UMP tertinggi. Didapat yaitu DKI Jakarta, Papua, Sulawesi Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua Barat untuk tahun 2022. Dengan chart ini, seseorang dapat melihat provinsi-provinsi mana yang UMP-nya tertinggi. Mungkin untuk melihat tempat kerja yang pembayarannya paling tinggi, seperti di DKI Jakarta ini, atau mungkin pada Sulawesi Utara, seperti itu. Selanjutnya untuk 5 provinsi dengan pengeluaran terendah pada tahun tertentu. Sama-sama menggunakan bar chart, tapi yang ini kita mengambil ranking 5 provinsi yang pengeluarannya terendah. Didapat Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Jawa Timur. Dari chart ini, pengguna dapat melihat provinsi-provinsi mana untuk tempat tinggal agar pengeluarannya diminimalisir atau yang paling rendah pada negara Indonesia. Bisa untuk mempertimbangkan tempat tinggal mana yang paling pengeluarannya terendah. Bisa digabungkan juga dengan chart UMP tertinggi, di mana mencari tempat tinggal sekaligus tempat kerja, di mana pengeluarannya terendah, tetapi UMP-nya tertinggi. Jadi untuk selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Baik, beralih ke menu kedua yaitu metrik UMP dan pengeluaran di Indonesia. Bisa dilihat di sini terdapat ukuran statistik seluruh provinsi pada tahun 2020, eh, tahun 2021 aja deh. Ya, di sini ditampilkan rata-rata standar deviasi serta min max dari UMP dan juga pengeluaran.
Rata-rata UMP ditampilkan untuk menentukan nilai umum UMP yang akan seseorang dapatkan. Begitu pula dengan rata-rata pengeluaran. Seseorang umumnya akan mengeluarkan sekian rupiah untuk kebutuhan primer, kayak makan, sewa tempat, dan sebagainya. Beralih ke standar deviasi, UMP serta pengeluaran ditampilkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan dari kedua variabel ini. Nah, semakin kecil deviasinya, maka kesenjangan yang ada pun semakin kecil juga. Sementara semakin besar deviasinya, maka semakin besar pula perbedaan UMR atau pengeluaran antar provinsi, yang mana ini bisa mencerminkan ketidakseimbangan atau kesenjangan ekonomi regional. Untuk UMP, min-max, ya itu UMP terbesar pada tahun 2021, lalu sebesar 4.400 sekian. Lalu untuk UMP terkecilnya 1,7 sekian. Begitu pula dengan pengeluaran terbesar sebesar 1,6 pada tahun 2021. Lalu untuk pengeluaran paling kecil di tahun tersebut yaitu 982.000. Ini bisa kita lihat per tahunnya itu beda-beda. Dan juga di sebelahnya terdapat ukuran statistik pada suatu provinsi. Di sini ada Sulawesi Tenggara, nanti bisa kita lihat ke provinsi lain, misal mau ganti ke Sulawesi Selatan dalam rentang waktu 5 tahun, ya, dari 2018 ke 2022. Ya, ada rata-rata UMP terbesar dan terkecil serta pengeluaran terbesar dan terkecil. Baik, ya, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, Baik, sekian yang bisa kami sampaikan untuk kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.